Oke. Terlalu kecil enggak tampilannya untuk slide yang saya tampilkan? Tidak, Pak. Cukup ya? Oke, ya. Jadi tentang normalisasi, jadi muaranya data itu terakhir dari ERD. ERD itu kemarin kita sudah menentukan transformasinya ke tabel, ya. Ada bentuk hubungan unary, satu tabel ke satu tabel itu sendiri, kemudian ada hubungan one to one antar dua tabel, di mana kaitannya adalah satu ke satu, ya. Kemudian ada one to many, satu ke banyak, terus many to many, dan ada ketentuan bagaimana bentuk tabel yang dihasilkan seperti apa, ya. Tabel yang dihasilkan seperti apa itu diatur, ya. Oke. Untuk tugas ERD kemarin ada kesulitan tidak? Ada kesulitan tidak? Tinggal memperhatikan bentuk kardinalitasnya, ya. One to one, apakah one to many, kemudian apakah many to many, ya. Itu ada kaidahnya sendiri-sendiri. Ya. Oke, kita lanjut ke normalisasi. Sebentar, kita tunggu sebentar ya, 1 menitan ya. Anda baru di tempat saya baru lewat. Sebentar, 1 menitan. Oke, ya. Normalisasi ya. Normalisasi itu intinya adalah merupakan proses pengelompokan elemen data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Jadi istilahnya mengapa ada normalisasi? Karena pada tabel-tabel yang ada sebelum dinormalkan itu masih ada namanya redundansi data. Redundansi data itu semacam data rangkap, kemudian kolom yang dengan nama yang sama itu muncul beberapa kali, ya.
maka harus dinormalkan ya. Mengapa dinormalkan? Supaya nantinya dalam fungsi penyimpanan ke tabel database-nya itu rapi ya. Sehingga dalam proses pencarian, dalam proses pengadaan laporan itu tidak akan terjadi miskomunikasi data, tidak akan terjadi kesalahan dalam pemberian informasi data. Yang pertama pada normalisasi itu ada yang dinamakan bentuk tidak normal ya, anormalis ya. Jadi kalau kita perhatikan pada bentuk data tidak normal, ini adalah contoh tabel perpustakaan. Ini ada beberapa kolom, kurang lebih ada berapa kolom ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kolom ya. Ada nomor anggota, kemudian nama, alamat, nomor buku, kemudian judul buku, kemudian pengarang, ya judul buku 1, pengarang 1, kemudian nomor buku 2, judul buku 2, pengarang 2, nomor buku 3, judul buku 3, pengarang 3, lalu jumlah pinjam dan tanggal pinjam. Dari tabel yang bisa kita baca di hadapan kita ini, ya, ini adalah bahwa satu nomor anggota ini bisa meminjam minimal 1 sampai dengan maksimal 3 buku, ya kan? Minimal 1 dan maksimal 3 buku. Jadi bisa dikatakan bahwa tabel yang tertulis atau yang ditampilkan ini adalah tabel yang bernilai ganda atau berulang. Mengapa berulang? Karena ada penyebutan nomor buku, di sini ada nomor buku ya. Kemudian di sini masih ada nomor buku. Pengarang ini ada judul buku, ada judul buku, ada judul buku. Lalu pengarang, ada pengarang lagi. Nah ini tidak boleh ya, ini dinamakan atribut itu bernilai ganda. Sudah ada judul buku kok ada judul buku lagi, seperti itu ya. Oke, itu bentuk tidak normal. Kemudian dari bentuk tidak normal tadi, 14 kolom kurang lebih, kemudian dilakukan normalisasi dalam bentuk normal pertama atau normal ke-1. Mempunyai ciri bahwa setiap data itu dibentuk dalam file datar atau rata. Ya. Data dibentuk dalam satu record itu baris demi record ya, satu record demi record, dan nilai dari fit berupa atomic value atau tidak ada atribut bernilai ganda. Dari ini tabel pada bentuk tidak normal ini ada 14 kolom, di mana ini ada beberapa atribut yang bernilai ganda ya, judul buku dan pengarang. Maka pada normal pertama itu harus dirampingkan supaya tidak bernilai ganda ya. Di sini ada yang tadi double adalah judul buku dan pengarang ya, ada penyebutan masing-masing judul buku 3 kali, pengarang juga 3 kali ya. Maka di sini hanya disebutkan judul buku sekali ya, pengarang sekali juga. Namun perubahannya kalau pada bentuk tidak normal itu hanya ada 5 baris data. Ini 1 baris data ya. Oke. Ini 1 baris data, ini 2 baris data atau baris data kedua, ini ketiga, keempat, dan kelima. Ada 5 baris data atau 5 record menyebutnya ya. Record itu baris data. Nah, ketika dilakukan normal dalam bentuk pertama atau normal 1, maka yang pertama, ini A01 atas nama Rahayu, kebetulan hanya meminjam 1 buku ya. B01, MS Word, pengarangnya Ahmad, jumlah pinjam berarti 1, tanggal pinjam 26 Januari 2000. Di sini juga ditulis 1 ya, karena pinjamnya 1 ya. A01 Rahayu Kemuning,
Nomor buku B01, judul buku MS Word, pengarangnya Ahmad, jumlah pinjam 1, tanggal pinjam 26 ya. Kemudian coba perhatikan pada A02 Iwan, karena ini meminjam 3 buku, ya meminjam 3 buku, maka pada normal pertama harus dijabarkan menjadi 3 rekod, ya harus dijabarkan menjadi 3 rekod. Karena judul buku dan pengarang ini sudah dijadikan atau sudah yang semula tadi ada atribut ganda, bernilai ganda, maka ini hanya ada satu atribut judul buku dan pengarang, sehingga Iwan disebutkan 3 kali ya. Iwan yang pertama ini adalah yang dengan data buku B01 MS Word Ahmad, jumlah pinjam 3 ya, jumlah pinjam 3 sama ya. Kemudian tanggal pinjam 1 Februari 2000. Lalu yang kedua adalah Iwan dengan buku yang kedua, Fox Pro ya, Fox Pro. Seperti itu, jumlah pinjam sama, tanggal pinjam sama. Yang ketiga Iwan dengan kode nomor buku B005 ya. Kemudian A03 Tuti hanya meminjam 1 juga, berarti penyebutannya 1 baris. Lalu A004 ini Rianto meminjam 2 buku, 1, 2 ya, kode buku B01 dan B005. Penyebutannya di sini 2 baris, ya 2 rekod. Kemudian A005 juga meminjam 2 atas nomor buku B002 dan B006. Jadi dari 5 rekod atau 5 baris data semula yang ada di anormalisasi ya, kemudian di sini menjadi 9, kurang lebih 9 ya, kurang lebih ada 9 atau berapa? Kurang lebih 9 ya. Oke, sehingga dan ternyata ya, maaf, ternyata ini ada temuan lagi bahwa terjadi data duplikat, belum ada fit kunci yang unik. Terjadi data duplikat ya. Data duplikat di sini maksudnya, di sini kok ada Iwan Kamboja ya, ada Iwan Jalan Kamboja, ada Iwan Jalan Kamboja. Ini namanya data duplikat ya. Kalau yang tadi adalah atribut yang berulang. Kalau ini adalah duplikat data. Ada Iwan, ada Jalan Kamboja 29, Iwan Jalan Kamboja 29, 3 kali ya. Rianto juga sama. Rianto Jalan Kenangan 21, Rianto Jalan Kenangan 21, seperti itu. Oke. Selanjutnya ya, ini berarti masih ada data duplikat, belum ada fit kunci yang unik. 1NF berarti belum selesai karena ada temuan, masih ada temuan data duplikat. Selanjutnya kita bawa ke normal kedua. Bahwa normal kedua itu syaratnya adalah harus sudah memenuhi normal ke-1. Ya, normal ke-1 tadi kan data dijabarkan beberapa baris lagi ya, dari 5 menjadi 9. Oke, sudah memenuhi normal pertama. Kemudian atribut bukan kunci harus bergantung secara fungsi pada kunci utama atau primary key. Primary key harus sudah ditentukan dan bersifat unik. Artinya demikian. Seperti apa namanya, buku ini harusnya itu bergantung ya. Bergantung itu maksudnya istilahnya kalau ketika diinputkan kode buku B01 ya, B01 itu tidak langsung keluar ya. Tidak langsung keluar karena harus tergantung nomor anggotanya berapa dulu ya. Nomor anggotanya berapa dulu. Artinya buku yang di sini itu tidak, sementara pada normal 1 tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan nomor bukunya, tetapi harus berdasarkan juga
nomor anggotanya. Artinya yang meminjam buku dengan judul MS Word, terus kemudian Ahmad, tanggal pinjam sekian, itu kode buku berapa? Tidak bisa, harus dua-duanya disebutkan. Kalau pada program ini tidak praktis ya, artinya kok tidak cukup disebutkan nomor buku B001 lalu kemudian muncul MS Word dan pengarangnya Ahmad, kok harus disebutkan nomor anggotanya A02. Nah, ini dikatakan bahwa buku ini belum bergantung sepenuhnya. Belum bergantung artinya ketika diinputkan B01 mestinya langsung keluar MS Word dan Ahmad, seperti itu ya. Itu namanya belum bergantung, karena bergantungnya masih terhadap nomor buku dan nomor anggota. Dibawa ke normal kedua, ini tabel diuraikan lagi, ya, tabel diuraikan lagi. Kita perhatikan yang terjadi duplikat tadi adalah Iwan Jalan Kamboja, kemudian Iwan Jalan Kamboja, Iwan Jalan Kamboja juga ya. Maka nama dan alamat ini harus dipisah dari tabel pinjam. Ya, ini namanya tabel perpustakaan. Kemudian dipecah, ini menjadi tabel pinjam. Kemudian angka dipisah dari tabel ini. Ini sebetulnya tabel utuh tadi ya. Kemudian dipecah menjadi 3. Yang pertama adalah membentuk tabel anggota. Ya, tabel anggota tadi kan yang peluang menimbulkan masalah ini ya. Ada nama, alamat kembar ya. Maka nama alamat ini harus dipisah, tetapi juga harus ada kuncinya nomor anggota. Nah, ini nama alamat sudah ada, kemudian ada kunci nomor anggota ya. Mungkin masalah kunci ini sudah dijelaskan di mata kuliah sistem basis data. Jadi kunci itu adalah sesuatu yang unik. Seperti NIM itu kan unik artinya tidak boleh ganda ya, atau unik berarti lain ya, tidak boleh ganda. Ini juga anggota yang semula di sini ada nama ganda, maka harus dipisah, dipecah menjadi tabel sendiri namanya anggota. Ada nama, ada anggota, nama anggota diambil, kemudian juga harus ada nomor anggota sebagai kuncinya ya. Nomor anggota sebagai kunci, kemudian dipinjam ya, fit sisanya itu ada nomor anggota, nomor buku, jumlah pinjam dan tanggal pinjam. Ini fungsinya nanti adalah antara anggota dan tabel pinjam ini untuk mengkaitkan. Jadi ketika pinjam itu diinputkan nomor pinjam, diinputkan nomor anggota, maka akan muncul namanya siapa, alamatnya siapa. Nah, itu artinya tabel pinjam ini berrelasi dengan tabel anggota. Buku juga perlu dipecah ya, buku juga perlu dipecah. Jadi buku yang semula menginduk di sini, kira-kira bagiannya buku adalah judul buku dan pengarang. Maka di sini ada judul buku dan pengarang, dan ditambahkan kunci, kira-kira yang menjadi kunci adalah nomor buku, ya. Sehingga nanti harapannya buku dan tabel pinjam itu berrelasinya terhadap nomor buku. Ketika melakukan peminjaman, setelah petugas menginputkan nomor anggota, kemudian ditemukan nama dan alamatnya, maka akan selanjutnya diinputkan nomor buku. Kalau ketemu, dicari di tabel buku, maka akan ditampilkan judul buku dan pengarang. Jadi dikatakan bahwa anggota nanti berrelasi atau berkaitan dengan pinjam. Kemudian buku juga berkaitan dengan pinjam. Nah, ternyata di tabel di normal kedua itu masih terdapat data duplikat. Nah, masih terdapat data duplikat. Ya, ini ya. Ada ini nomor anggota, nomor buku sama. Ya, ini ada nomor anggota sama ya.
kemudian jumlah pinjam kok sama, tanggal pinjam kok sama. Maka jumlah pinjam sama tanggal pinjam ini harus dipisah juga dari tabel pinjam, ya. Maka akan kita bawa ke normal ketiga seperti ini gambarannya. Anggota tetap seperti di atas, buku juga tetap, ya, buku juga tetap. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah tabel yang di tengah ini, tabel pinjam. Ini adalah yang memungkinkan tadi ada data yang kembar ini, ya. Nah, ini kembar, ya, ini dengan ini. Nah, ini kembar, ya, ada 3. Maka jumlah pinjam dan tanggal pinjam ini harus dipisah. Kuncinya nomor anggota. Yang atas, setelah ini saya dipisah, otomatis kan tinggal nomor anggota dan nomor buku, ya. Jadi anggota dan nomor buku bentuk tabel sendiri. Misalkan ini peminjaman, ini tabel pinjam, gitu, tidak apa-apa, ya. Antara tabel pinjam, ini tabel pinjam dan tabel peminjaman itu direlasikan oleh nomor anggota. Artinya anggota ini itu pinjam buku apa saja. Nah, nanti bisa dicek di sini. Oh, pinjam buku dengan tanggal pinjam sekian sekian sekian, ya. Kemudian yang bagian tabel pinjam ini berrelasi dengan tabel buku, ya, karena kunci yang sama adalah nomor buku. Kemudian anggota dan peminjaman dihubungkan oleh nomor anggota. Artinya gini, yang di sini antara tabel pinjam dan tabel buku ini adalah berfungsi untuk mengetahui buku yang dipinjam itu apa saja. A02 ini meminjam buku apa saja. Nah, ini akan ketahuan. Kemudian yang anggota dan peminjaman ini adalah peminjaman ini dilakukan oleh anggota A02, yaitu atas nama siapa. Ya, seperti itu. Jadi yang di sini adalah kaitannya dengan buku apa saja yang dipinjam, kedua belah tabel ini. Kemudian antara tabel bawah dan tabel anggota ini adalah kaitannya yang pinjam itu nomor anggota berapa. Seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu untuk normalisasi 1-3, ya, normalisasi 1-3. Dan ini sudah tidak ada kelengkapan lagi. Jadi proses berakhir di normalisasi ketiga. Agak rumit, tapi perlahan bisa kita simpulkan, ya, bahwa dari tidak normal itu karena ada beberapa kolom yang sama, ya, ini, ya, kolom yang sama. Kemudian kita bawa ke normal 1, kita jadikan data-data ke bawah, ya, menjadi tambahan baris, ya, tapi kolomnya berkurang. Kemudian masih ada data duplikat, kita larikan ke normal kedua. Di normal kedua ini dari satu tabel perpustakaan kita pecah menjadi 3, anggota, pinjam, dan buku. Oh, ternyata masih ada duplikat di sini. Maka kita pecah lagi. Tabel yang di tengah ini perlu dipecah dan nomor buku, jumlah pinjam, dan tanggal pinjam. Kemudian ada nomor anggota dan nomor buku. Seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk normalisasi. Ya, untuk normalisasi kira-kira seperti itu. Dan ini ada review dari mata kuliah yang sudah Anda terima, yaitu sistem basis data. Monggo kalau ada masukan atau diskusi silahkan kaitan normalisasi. Prosesnya lumayan beruntut, ya, untuk dinormalisasi. Ada gambaran, Mbak? Minimal ada gambaran dulu, Mbak Fitria. Mas Hafid. Ya, nanti silakan
dipelajari lagi untuk normalisasi, ya. Silahkan mengapa kok bisa dari anormal, kemudian normal 1, normal 2, sampai normal 3, ya. Monggo kalau ada masukan atau pertanyaan dulu, silahkan. Belum, Pak. Belum ya. Oke, materinya hanya normalisasi, ya. Saya mentokkan sampai normalisasi. Dan ini sebetulnya mereview saja sih ya. Mereview saja dari apa yang di sistem basis data. Jadi mata kuliah analisa sebetulnya pokoknya ya ada di DFD, kemudian konteks sama apa FOD, konteks dan DFD. Sebetulnya itu saja. Adapun ERD dan normalisasi sebetulnya mengulang saja saya. Oke, kira-kira itu sajalah ya. Untuk normalisasi itu saja. Jadi materi kita sampai normalisasi saja. Ya, jadi materi kita sampai normalisasi. Intinya yang saya ambil yang perlu-perlu inti-inti saja ya. Sebetulnya ada rancangan tampilan tapi sampai normalisasi saja ya. Tampilan ya nanti uh, kalau pada pendataan buku itu apa? Paling ya ada inputan nomor buku ya, kemudian judul buku, pengarang, ya itu saya kira mudah. Tapi yang paling inti ada di normalisasi, FOD, konteks, dekomposisi, DFD ya, DFD level 0, 1, ERD, normalisasi. Inti perancangan ada di FOD sama konteks DFD itu aja. ERD dan kamus, ERD dan normalisasi saya mereview. Kira-kira itu rekan-rekan mahasiswa untuk materi normalisasi, ya. Pak mau tanya. Iya, silakan. Yang di materinya Pak Aris yang diagram ER itu buat apa ya Pak? Dibuat diagram ER itu? Yang materi sebelumnya? Bukan yang ini Pak, yang ada kan di bawahnya ada 3 NF diagram ER, terus ada 2 NF diagram ER Pak, gitu. Oh ini? Pak. Nah ini hanya menunjukkan, ini hanya menunjukkan aktivitas hampir sama seperti ERD, bahwa ini kan hampir sama ERD ya. Jadi di sini ada relasi pinjam. Nah ini sebetulnya gambarnya belah ketupat. Jadi relasi pinjam itu atributnya ada nomor anggota, nomor buku, jumlah pinjam, dan tanggal pinjam. Ini juga ada entitas anggota ada nomor anggota, nama, dan alamat. Kemudian di sini buku ada nomor buku, judul buku, dan pengarang. Jadi ini Mbak cuma dibentuk semacam ERD aja, tabel relasionalnya. Ini ada anggota, ada buku, ada pinjam. Ada anggota, ada buku, ada pinjam. Jadi ini kan hampir sama pola yang di ERD ya. Ini hanya diagram ER itu entitas relasionalnya. Jadi antara pinjam itu menghubungkan anggota dan buku ya. Kemudian anggota itu pada normal kedua itu terdiri dari atribut nomor anggota, alamat, nama dan alamat. Buku ada nomor buku, judul buku, pengarang. Pinjam ada atribut ini ya. Kemudian di ER untuk normal 3 ya. Ini disesuaikan, ada anggota ya, anggota. Kemudian ada buku, kemudian tabel pinjam, pinjam itu apa? Nomor anggota dan nomor buku. Kemudian ada peminjaman. Jadi ini maksudnya bahwa untuk pinjam ini adalah untuk hubungannya anggota ini meminjam buku apa saja ya. Buku yang dipinjam itu apa saja.
Kemudian kaitannya dengan peminjaman untuk melihat siapa toh anggota yang meminjam. Nah, ini hubungannya dengan itu. Kemudian peminjaman dan pinjam ini berelasi sendiri dengan apa? Nomor anggota. Jadi tabel R ini hanya menunjukkan hubungan antar tabelnya, Mbak. Kemudian maksudnya seperti apa? Seperti ini kan pinjam dan buku, artinya buku apa saja yang dipinjam. Nah, kemudian hubungan keduanya adalah dengan nomor buku, ya. Kemudian ini adalah pada peminjaman ini siapa atau anggota yang meminjam dikaitkan dengan kunci nomor anggota. Kemudian pinjam dan meminjam ini dikaitkan dengan nomor anggota juga. Jadi hanya menunjukkan keterkaitan antar tabelnya itu hubungannya mana dan mana, seperti itu. Hampir kayak RD, cuma ini menghubungkan antar entitasnya. Oh ya, baik Pak. Terus mau tanya sekali Ya. Pak. Berarti misalnya kalau ada sebuah kasus, nah itu tuh kita kalau mau buat sistemnya tuh berarti dari awal kemarin konteks ERD lalu normalisasi begitu nggih Pak? Iya, Atau benar, bagaimana? benar Mbak. Urutannya benar sekali Mbak. Urutannya tuh Mbak, misalkan nanti suatu saat terjun di dunia perancangan sistem, ya, langkah awal adalah silahkan buat FOD-nya dulu. Kejadian yang sebenarnya itu di sana digambarkan dengan FOD, flow of document, ya, flow of document. Diagram yang pertama kali saya ajarkan, flow of document. Kemudian dari flow of document itu ditentukan, kan ada entitas-entitasnya toh. Nah, baru kita tarik ke konteks entitas apa saja yang dimasukkan, ya. Kemudian apakah sistemnya itu single atau multi. Nah, dulu pernah saya sampaikan kalau single berarti salah satu entitas itu tidak perlu disebutkan di konteks karena dia bertindak sebagai sistem. Seperti bahasan kita tentang perpustakaan kemarin, bahwa pustakawan atau petugas perpustakaan tidak perlu dijadikan entitas, tapi dia sebagai sistem. Namun, bila sistemnya multi-user, maka semua entitas harus ditampilkan. Ya, termasuk misalkan pada perpustakaan kemarin, misalkan dijadikan multi-user, multi itu artinya banyak pemakai, maka pustakawan tidak boleh menjadi sistemnya, tapi semuanya menjadi entitas yang nantinya mengolah. Kalau pada single hanya ada satu yang istilahnya menjadi yang menjalankan sistem ini. Kalau multi semuanya menjalankan. Kemudian kita bawa ke dekomposisi, seperti apa turunannya, detailnya nanti seperti apa, kita buat sketsanya dulu, ya. Baru setelah sketsanya jadi, kita buat DFD level 0-nya seperti apa, kemudian turunan dari DFD level 0 itu DFD level 1 seperti apa. Nah, mulai DFD level 0 itu kan sudah terbentuk tabel database, toh, Mbak. Nah, itu dari tabel database itu kita tarik ke ERD. Nah, kita tarik ke ERD, kita tentukan atributnya kira-kira apa saja, lalu bentuk hubungannya itu one to one, atau one to many, atau many to many, ya. Bisa juga pada contoh kasus perpustakaan, antara anggota dan buku dihubungkan peminjaman one to one, itu bisa, tergantung sistem yang di sana mengendaki seperti apa. Bisa juga apa namanya, one to many bisa, ya, atau many to many bisa, tergantung kebutuhan yang ada di sana. Nah, lalu setelah itu baru kita dari ERD kemarin, seperti pertemuan kemarin, kita jadikan transformasi ERD ke tabel. Kalau one to one itu hasil tabelnya apa, one to many itu tabel dihasilkan apa, many to many itu apa. Setelah itu sudah baru masuk ERD, normalisasi. Nah, setelah normalisasi, ya,
Ya ini tabel fix ini berarti. Berarti nanti tabel yang terbentuk ya ada 4. Tabel anggota, tabel pinjam ini ya, tabel peminjaman. Tabel anggota kolomnya adalah nomor anggota, nama, alamat. Tabel pinjam adalah nomor anggota, nomor buku. Peminjaman adalah nomor anggota, jumlah pinjam, tanggal pinjam, dan tabel buku, nomor buku, judul buku, pengarang. Seperti itu Mbak, alurnya Mbak. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Mungkin nanti perlu dipahami lagi. Ya, nggak apa-apa. Syukur-syukur harapan saya ada yang ngambil skripsi tentang sistem. Monggo nanti entah pembimbingnya saya atau tidak, saya insya Allah bersedia membantu mengarahkan nanti. Monggo. Monggo kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ya, baik ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Yeah. Oke, kalau tidak ada berarti materinya sampai kira-kira sampai normalisasi. Minggu depan saya kasih responsi, kemudian ujian UAS seperti yang dijadwalkan. Oke, mudah-mudahan nilai A bisa menjadi dominan di kelas ini. Ya, mudah-mudahan persentase terbesar adalah A. Lalu untuk yang misalkan, maaf untuk ketika nanti pas UAS itu terkendala ada keterangan bahwa pembayaran ada masalah kaitan pembayaran, silahkan mungkin belum bisa melengkapi atau baru bisa melengkapi setelah ujian, saya izinkan untuk silahkan ikut ujian dulu, nggak apa-apa. Ya, tetap silahkan ikut ujian seperti itu. Eman-eman sudah mengerjakan tugas, UTS-nya sudah ada, terkendala di itu, nanti monggo ujian dulu nggak apa-apa, nanti barangkali setelah ujian nanti bisa melengkapi pembayaran. Kira-kira itu yang mungkin dispensasi dari saya. Monggo ada masukan lagi, silahkan. Oke, kalau tidak ada, mungkin diskusi bisa berlanjut di WA chat. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi dari awal kuliah sampai hari ini, kelas ini juga guyup, ketika diskusi juga banyak masukan. Saya sangat berterima kasih. Kemudian bermanfaat ya nanti ke depannya. Oke, kira-kira itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada masukan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.